Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babat tanah Nangabulik. Kisah ini bermula dari cerita keturunan Raden Kertawana, yaitu Gusti Japar bin Gusti Muhis bin Gusti Pahlawan bin Gusti Idris. Naskah disusun oleh Al-Basuja. Ide cerita oleh Gusti Jafar. Teknik dan tempat pagelaran TPQ Banu Aiman. Seleksi cerita oleh Haji Marjuki AR. Dengan sutradara Gusti Marjawan dan Gusti Syahriman. Cerita ini diperankan oleh Sajili sebagai Pangeran Antakusuma, Galih sebagai Gusti Zakir, Dava sebagai Kiai Gede, Silpa sebagai Utin Syarifah, Edi Panji sebagai Sultan Ibrahim, Gugun sebagai Gusti Pahlawan, Gisa sebagai Sutria Dharma, Ripki sebagai Raden Kertawana, Fahri sebagai Pangeran Prabu Kramat, Akbar sebagai Pangeran Kraton, Fitri sebagai Utin Kuyung, Alia sebagai Utin Meah. Selamat menyaksikan. Pada zaman Raja Teringin, Pangeran Antakusuma, beliau mengutus salah satu kerabatnya yang bernama Gusti Zakir untuk membuka perkampungan di daerah muara sungai. Wahai Zakir, aku perintahkan engkau untuk membuka perkampungan ke arah timur, yang nanti akan menjadi pusat pemerintah di wilayah tersebut. Ulun siap melaksanakan perintah pian, Pangeran. Sebelum melaksanakan titah tersebut, Gusti Zakir menemui seorang ulama besar kerajaan Teringin yang bergelar Kiai Gede atau Kiai Haji Bilal Mutakin untuk meminta restu dan bekal amalan untuk membuka pemukiman baru tersebut. Kiai, ulun mendapatkan titah dari pangeran untuk membuka perkampungan. Ulun minta restu dan amalan untuk membuka perkampungan tersebut. Aku restui engkau Gusti Zakir. Bacalah doa ini. Assalamualaikum ya arwahal ulyati, ji'nakum bisalamin aminin, salamun kaulam mirabbir rahim. Lalu Gusti Zakir berpamitan kepada istrinya Utin Syarifah untuk melaksanakan titah baginda Pangeran Antakusuma. Dinda Syarifah, aku pamit untuk menjalankan perintah pangeran. Baiklah Kanda, Dinda restui Kanda melaksanakan titah baginda pangeran. Semoga perjalanan dan niatmu diberikan kelancaran dan keberhasilan oleh Sang Pencipta alam semesta. Berangkatlah beliau sendiri melalui jalur sungai untuk menemukan titik kampung yang dimaksud oleh Pangeran Antakusuma.
Sampailah beliau di sebuah muara sungai, lalu bertapa di tempat tersebut beberapa lama. Assalamualaikum ya arwahal ulyati ji'nakum bisalamin aminin salamun qawlam min rabbir rahim. Assalamualaikum ya arwahal ulyati Amin aminin. Salamun qawlam min rabbir rahim. Assalamualaikum ya arwahal ulyati ji'nakum bisalamin aminin. Salamun qawlam min rabbir rahim. Assalamualaikum ya arwahal ulyati ji'nakum bisalamin aminin. Salamun qawlam min rabbir rahim. Assalamualaikum ya arwahal ulyati ji'nakum bisalamin aminin. Salamun qawlam min rabbir rahim. Assalamualaikum ya arwahal ulyati ji'nakum bisalamin aminin. Salamun qawlam min rabbir rahim. Assalamualaikum ya arwahal ulyati ji'nakum bisalamin aminin. Salamun qawlam min rabbir rahim. Dalam pertapaannya, beliau bertemu dengan sosok gaib penjaga Banua. Wahai Zakir, aku Sultan Ibrahim, sang penunggu benua ini. Aku izinkan engkau membuka di sini, asalkan engkau penduduknya tetap menjaga adat istiadat di daerah ini, dan berilah nama kampung ini dengan sebutan Naga Buri. Setelah menyelesaikan pertapaannya dan membersihkan area-area yang angker, lalu beliau kembali ke kerajaan Teringin untuk menjemput istrinya yang bernama Utin Syarifah dan meminta bantuan kepada Kiai Gede karena ada beberapa tempat yang beliau tidak sanggup untuk membersihkannya sendiri. Setelah beberapa hari di kerajaan, Gusti Zakir menemui Kiai Gede. Kiai, ulun minta bantuan untuk membersihkan area-area yang masih angker. Lalu Kiai Gede meminta Gusti Datu Amal dan Gusti Idris yang keduanya murid beliau untuk menemani Gusti Zakir dalam membuka perkampungan. Bawalah anakmu Gusti Idris dan keponakanmu Gusti Datu Amal untuk membantumu. Lalu mereka bertiga menghadap Raja Teringin untuk melanjutkan titah membuka perkampungan. Wahai Zakir, karena kesetiaanmu selama ini padaku dan keberhasilan menemukan pemukiman yang aku maksud, maka engkau kuberi gelar Pangeran Setia Raja dan anakmu kuberi gelar Raden Kartawana. Berangkatlah mereka, Pangeran Setia Raja, istri dan anaknya, juga Datu Amal.
Sesampainya di Muara Bulik, Raden Kertawana dan Datu Amal mulai menjalankan tugasnya, yaitu membantu Pangeran Setiaraja membersihkan tempat-tempat yang masih angker. Selang berapa bulan, mulailah berdatangan sanak famili dari kerajaan Taringin untuk bermukim di sana sampai berjumlah 11 rumah. Datang pula orang-orang dari kampung Mentawa dan Bunut yang tertarik bermukim setelah mereka melakukan perjalanan ke kerajaan Taringin melalui jalur sungai. Beberapa tahun kemudian, menikahlah Gusti Idris dengan wanita yang sangat dermawan bernama Sutria Dharma dari kerajaan Taringin. Dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai 4 orang anak. 1. Gusti Sarkawi, 2. Gusti Pahlawan, 3. Utin Kuyung, 4. Utin Meah. Gusti Datu Amal pun menikah dengan seorang wanita kerajaan bernama Utin Zainab. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak. 1. Gusti Yusuf, 2. Gusti Abu. Setelah Pangeran Setiaraja wafat, perjuangan dilanjutkan oleh putra beliau, yaitu Raden Kertawana. Pada suatu masa terjadi musibah. Sungai Bulik tidak dapat digunakan karena airnya beracun akibat energi negatif yang ditimbulkan dari batu besar yang disebut batu ipuh yang ada di hulu sungai. Utin Meah dan Utin Kuyung muntah-muntah sekembalinya dari Sungai Bulik sambil dituntun oleh kakak-kakaknya. Apa yang terjadi dengan adik-adikmu, Gusti Pahlawan, Gusti Sarkawi? Mama, waktu kami mandi di sungai dan terminum airnya, tiba-tiba mereka muntah. Sepertinya air Sungai Bulik beracun, Ma. Kanda, apa yang terjadi dengan Sungai Bulik? Apa yang harus kita perbuat? Oh, anak-anakku. Tenang Dinda, Kanda akan berangkat ke kerajaan Taringin. Lalu Raden Kertawana segera berangkat ke kerajaan guna meminta petunjuk dan bantuan kepada gurunya, yaitu Kiai Gede. Kiai, telah terjadi musibah di tempat kami. Air Sungai Bulik tidak bisa diminum akibat energi negatif dari batu ipuh. Bawalah kedua muridku, Gusti Mursal dan Gusti Syafi'i, untuk membantumu. Dan bacalah doa ini untuk mengusir energi negatif tersebut. Lihamsatun utafi biha harul waba ilhatimah al-mustafa wal murtada wa benahuma fatimah memiliki pusat untuk
Hasan Husain Siti Fatimah. Dibawalah dua orang sakti itu, yaitu Gusti Mursal yang bergelar Pangeran Kraton dan Gusti Syafi'i yang bergelar Pangeran Prabu Kramat. Sesampainya di Nangabulik, Pangeran Kraton dan Pangeran Prabu Kramat melakukan tugasnya. Lihom satun utufi biha harol waba ilhatimah al mustafa wal murtado wabnahuma wa fatimah kumiliki 5 pusaka untuk pemadam segala bencana. Nabi Muhammad Baginda Ali Hasan Husain Siti Fatimah. Lalu Pangeran Kraton memindahkan batu ipuh atas petunjuk Pangeran Prabu Kramat. Pangeran Kraton, pindahkan batu ipuh ke hilir sungai hingga susunannya menjadi batu tawar, batu bisa, lalu batu ipuh. 5 pusaka untuk pemadam segala bencana. Nabi Muhammad segala bencana. Nabi Muhammad Baginda Ali Hasan Husain Siti Fatimah. Lihom satun utufi biha harol waba ilhatimah al mustafa wal murtado wabnahuma wa fatimah kumiliki 5 pusaka untuk pemadam segala bencana. Nabi Muhammad Baginda Ali Hasan Husain Siti Fatimah. Berkat dua orang tersebut, air Sungai Bulik dapat digunakan kembali. Kemudian Raden Kertawana mengumpulkan warganya untuk mensyukuri bahwa air Sungai Bulik dapat digunakan kembali. Setelah mengungkapkan rasa syukur bersama, Raden Kertawana berbicara di hadapan warganya. Wahai warga Nangabulik, aliran Sungai Bulik ini ibarat aliran pikiranmu. Tanah di bumi Bulik ini ibarat tubuh kasarmu. Udara di bumi Bulik ini ibarat hatimu. Rawat dan jagalah semuanya dengan cara mengikuti para ulama, karena hanya mereka yang menjadi pewaris para nabi. Masuklah ke dalam perkumpulannya, maka kalian akan selamat dunia akhirat. Demikianlah sekilas cerita babat alas Nangabulik. Kemudian untuk mengenang jasa pembuka kampung Nangabulik, warga setempat memberikan sebuah arena yang luas yang diberi nama Lapangan Kertawana. Sekian dari kami. Wassalamualaikum